warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu studi fikih serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Abdur Rofi dan saya sendiri Nimas Nazirah Faridoi akan sedikit mempresentasikan mengenai materi fikih ibadah. Selamat menyaksikan. Melalui mind mapping ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fikih ibadah. Yang pertama, pengertian fikih ibadah, yakni sebuah bentuk pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang bagaimana bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mengenai ruang lingkup fikih ibadah meliputi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Selanjutnya mengenai dasar hukum fikih ibadah meliputi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir tentang macam-macam fikih ibadah meliputi berdasarkan segi umum dan khusus, berdasarkan tata cara pelaksanaan, serta berdasarkan niat melaksanakan. Langsung pada materi. Yang pertama, pengertian fikih ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah, jamaknya lafadz ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya artinya mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebenarannya. Artinya, jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, maka menghambakan diri kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan demikian, pengertian fikih ibadah adalah pemahaman terhadap nas-nas yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumnya yang mempermudah pelaksanaan ibadah baik bersifat perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ibadah juga dapat berupa ucapan atau lafziyah atau tindakan amaliyah. Ibadah lafal adalah rangkaian kalimat dan zikir yang diucapkan oleh lidah, sedangkan ibadah amal adalah seperti ruku dan sujud dalam sholat, wukuf di padang Arafah, dan tawaf. Yang selanjutnya mengenai dasar hukum fikih ibadah. Yang pertama, berdasar pada Al-Quran. Al-Quran adalah dalil pertama dan utama dalam perujukan dan penetapan hukum Islam. Al-Quran adalah pokok agama, dasar akidah, sumber syariat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan fikih ibadah yang utama tentu saja Al-Quran. Yang kedua, berdasar Al-Quran atau Al-Hadis. Dasar hukum yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah secara harfiah merupakan kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab yang bermakna jalan yang menjadi kebiasaan baik atau buruk. Menurut ulama fikih, sunnah berarti suatu perbuatan yang dianjurkan tanpa ada keharusan, dengan gambaran siapa yang mengerjakan akan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang tercermin dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat-sifat lahir maupun batin, dan universalitasnya. Serta sunnah menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang timbul dari Nabi SAW selain Al-Quran yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau persetujuan atau takrir yang dapat digunakan sebagai landasan hukum syariat.
Ya, selanjutnya nama saya Muhammad Abdul Rafiq. Saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Nimas Anzira Faridai. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup fikih ibadah. Dalam ruang lingkup fikih ibadah, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang diperintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, misalnya perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah adalah cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi. Tetapi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan perdagangan yang horor dan mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah macam-macam fikih ibadah. Dilihat dari segi umum dan khususnya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, sedangkan ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan oleh syarak. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya, bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan dengan air. Dilihat dari tata cara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ibadah badaniyah atau zatiyah. Contohnya seperti sholat. Yang kedua, ibadah ma'aliyah. Contohnya seperti zakat. Yang ketiga, ibadah ijtimaiyah. Contohnya seperti haji, sholat berjamaah, sholat idul fitri, idul adha, dan sholat jumat. Yang kelima atau yang terakhir adalah ibadah ijabiyah. Contohnya seperti tawaf. Dilihat dari niat melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah hakiki. Yang pertama yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hakiki bersifat ghair maqalatil makna. Artinya maknanya tidak pahami secara makul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata sebagai bentuk berbudak diri hanya kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah sifati, yang artinya yang memiliki perbuatan memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau makulatul makna, semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur akrawi dalam pelaksanaannya, memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.